Ya. Oke, terima kasih Bu Aida. Ya, saya teruskan ya. Suara saya kedengeran? Oke ya. Nah, kemudian kita lihat serigala. Nah, serigala itu tadi nggak tulus, nggak cerdik. Jadi dia nggak setia, dia punya akal bulus. Ya, setia kalau dia ada yang kasih makan. Tapi kalau dia lapar, dia lupa segala-galanya. Ya, artinya dia juga pamrih. Nah, dia membutuhkan panggung yang penting supaya saya hidup untuk eksistensi dirinya. Banyak bicara, sering menggonggong, tapi buat kita manusia nggak memberikan kontribusi. Keempat, dia mengejar kenyamanan tanpa kemauan untuk belajar. Namanya juga binatang gitu ya, dari dulu sama aja. Nah, nggak punya cara-cara baru. Nah, itulah serigala. Nah, kemudian kalau kita lihat ular, ular itu dikatakan cerdik tapi nggak tulus. Nah, dia punya kepandaian, bukan kepandaian mungkin insting ya, tetapi cenderung untuk kepentingan dirinya sendiri. Dapat diandalkan, tetapi suka berpolitik dalam melakukan pelayanan. Cerdik banyak akalnya, sehingga dia kadang-kadang bermuka dua, munafik. Ya, walaupun banyak memberikan kontribusi dalam dunia perularan tentu saja, bukan memberikan kontribusi terhadap manusia. Tetapi ingat coba, kapan lambang ular dipakai oleh manusia? Pada saat kita lihat lambang apotik. Obat, apotek. Obat, apotik. Nah, piala dan ular. ya, dia juga memberikan kontribusi seperti itu, memberikan hal yang positif, ya. Nah, yang keempat ya dikatakan memanfaatkan atau mengorbankan orang lain demi kenyamanan, enggak tulus, tapi lebih bersifat egois. Yang penting saya aman. Nah, yang terbaik, yang tulus dan yang cerdik itu adalah tadi, yaitu si domba ini. Ya. Nah, domba yang di sini itu tulus. Domba kan ngikutin gembalanya. Kalau dipanggil sama gembalanya, dia datang. Di kitab suci dikatakan gembala yang baik memperoleh gembalanya. Dia tulus, dia cerdik. Karena saya pernah lihat satu video di satu daerah, ada domba di lapangan rumput, dikatakan silahkan Bapak Ibu coba panggil domba-domba itu. Ada yang tepuk tangan, dombanya nggak nengok. Dipanggil, dombanya nggak nengok. Ya, nggak ada yang nengok. Tapi kalau dipanggil sama gembalanya, ayo masuk kandang, nurut. Nah, itulah domba-domba. Ya, dia mengenal gembalanya. Kita adalah domba-domba. Tuhan Yesus gembalanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saya mengenal gembala saya? Nah, mengenal nggak Pak Bu Kiki? Mengenal dombanya? Mengenal gembala nggak Bu Kiki? Nggak kenal. Nah, nggak kenal ya. Nah, kita kurang mengenali. Karena itu kita perlu belajar ya, membaca kitab suci supaya lebih kenal, berkomunikasi dengan dia, berdoa, ekaristi tentu saja. Nah, itulah ya, kita perlu belajar supaya kita kenal dengan gembala. Kalau kita kenal dengan gembala, ya kita juga akan mendapatkan kasihnya. Pak Gus. Ya, itu yang lebih Pak, kan buat slide kita. yang Ya, dombanya belum, Pak. ya yang dombanya nggak ada, cuman tadi aja gambar. Oke lah. Ini dombanya cuman gambar ini.
Nah, berikutnya, dalam pelayanan kita juga perlu berani keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan, kemarin kan waktu zaman pandemi kan enak kita. Nggak usah ke gereja, gerejanya dari rumah aja. Kok sekarang perlu offline lagi, datang lagi. Nah, itu kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Ya, kemarin udah enak gitu. Nggak usah capek-capek ke gereja. Nah, tapi itu kan hanya karena pandemi. Gereja mengizinkan hal itu. Tapi dalam kondisi normal ya kita perlu balik. Kita perlu berani menghadapi tantangan lagi. Ya, jadi bagaimana kita bisa, kalau digambar tadi adalah ikan ini zona nyamannya dulu biasa hidup di akuarium atau tempat yang kecil ini. Nah, kita perlu mencari zona yang lebih baik. Zona yang lebih baik itu belum tentu langsung lebih enak. Kenapa? Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus juga kepada para muridnya, kamu harus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nah, kalau mau dapat ikan, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ada resikonya nggak, Bu Lina? Ada. Ada. Ya, di tempat yang lebih dalam, ombak lebih besar. Nah, Anda juga perlu punya keterampilan. Nah, jadi kita berani menghadapi tantangan, keluar dari zona nyaman untuk bisa melayani. Ya. Saya mau melayani di rumah aja, ya, karena enak, udah anak-anak, istri udah tahu. Tapi sekarang suruh pergi ke rumah tetangga, pergi ke kampung sebelah. Waduh, di situ banyak orang yang nggak kenal. Nah, berani nggak Anda? Nah, itu perlu kita lakukan, ya. Keluar dari zona nyaman, jangan mau enaknya aja, tapi berani menghadapi tantangan. Yang berikutnya, sebagai pelayan, nah, kita perlu punya semangat pantang menyerah. Coba kalau Anda lihat gambar di sebelah ini, ya. Gambar di sebelah ini, dia laki-laki ini nggak punya kaki. Kakinya maaf buntung, ya. Tapi dia naik tangga pakai tangan. Nah, coba kita lihat videonya sebentar. Nah, ya, dia punya semangat pantang menyerah. Kalau kita gimana? Suster Yohana, umat Katolik gimana? Pantang menyerah apa mudah menyerah? Ya, kita juga harus berjuang walaupun apapun tantangannya. Kita sebagai umat Katolik ya kita harus berjuang juga. Ya, kita perlu berjuang. Tapi seringkali kita cepat menyerah kan? Iya. Ya, mahasiswa begitu ujian nggak lulus. Aduh Pak, kenapa saya nggak lulus? Ya belajar lagi, ngulang semester. Nggak mau, males. Saya mau lulus instan. Nah, manusia sekarang kan maunya instan. Semuanya serba gampang. Nah, ternyata yang laki-laki tadi itu nggak punya kaki, dia nggak menyerah. Dia nggak tinggal di zona nyaman aja. Saya mau diem aja di rumah tidur-tiduran. Yang nggak bisa, dia perlu dapat uang, dia punya pekerjaan, harus membelah kayu, ya. Nah, dia mengeluh nggak? Pasti juga dalam kehidupan dia ada keluhan, ya. Tetapi waktu naik gunung, waktu jalan, Bu Sinta, tolong dong gendong saya nggak bisa jalan. Ya nggak ada yang mau gendong dia. Nah, dia berusaha sendiri, ya. Itu yang bisa menjadi teladan. Dia cacat tetapi luar biasa. Kita normal, nah tetapi kurang luar biasa. Nah, kita perlu meneladani semangat orang cacat tadi yang pantang menyerah, ya. Berikutnya saya lanjutkan. Nah, yang sebagai pelayan kita juga perlu semangat pelayanan, tetapi tentu saja
nggak boleh mengatakan kita hebat sehingga sombong. Nah, kita perlu melekat pada gembala yang baik tadi. Domba tadi perlu kenal dengan gembalanya. Karena dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Jadi kalau tadi kita diminta ke tengah serigala ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi kita punya gembala yang baik yang akan melindungi kita. Nah, dan tugas kita adalah mengenali sang gembala ini. Ya, kita perlu terus belajar supaya kita kenal. Nah, salah satu mengenalinya adalah dengan cara mengenali firman-Nya. Nah, saya akan meminta tanggapan Bapak Ibu terhadap satu ayat ini. Ya, saya akan menayangkan satu ayat. Nah, ayatnya diambil dari Matius bab 4 ayat 9. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang jadi pertanyaan, mau nggak Anda menyembah dia? Enggak. Mau nggak? Mau Suster Marsiana mau menyembah dia? Iya, Tuhan. Bu Heni Minggu mau menyembah dia? Ya, Siapa ya, Pak? Ya di ayat tadi itu Matius 4 ayat 9. Oh, tidak. Tidak, mengapa? Karena yang kita sembah adalah Allah yang Maha Agung satu-satunya. Ya. Nah, di sini ayatnya mengatakan ini semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau baca ayat. Ya, Bu Heni Minggu, betul. Kalau kita baca satu ayat, ayat itu kalau engkau menyembah aku akan diberikan. Amin. Apakah Anda akan menyembah? Amin. Nah, aminnya ternyata salah Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca hanya satu ayat itu berbahaya. Ternyata yang lengkapnya begini ayatnya. Coba kalau kita lihat Matius 4 ayat 8 sampai 11. Itu mengenai pencobaan Tuhan Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, ini yang tebal ini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, sebenarnya kalau tadi kita agak teliti, menyembah akunya huruf kecil. Ya, nah akunya itu bukan Tuhan. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Namunya huruf besar. Ya, jadi kita bisa salah interpretasi. Mau nggak kamu akan mau diberikan segalanya nih? Kalau menyembah aku, amin. Nah, aminnya amin kepada setan ini. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau kita mau belajar membuat renungan, kita juga perlu membaca kitab suci itu bukan hanya ayat satu saja, ya, tetapi kalau bisa satu perikop, kalau perlu dengan perikop sebelum dan perikop sesudahnya. Ayat emas Oleh maknanya, ya. Itu. Nah, berikutnya saya akan masuk. Nah, kita akan membuat suatu renungan singkat yang saya namakan inspirasi atau jurnal. Nah, bedanya apa renungannya? Renungan itu tipenya macam-macam Bapak Ibu ya. Kita berdasarkan ada yang menganalisis per perikop, ada analisisnya per hari liturgi ya.
analisis, membuat renungan berdasarkan kesaksian. Nah, yang paling mudah adalah kalau kita membuat renungan berdasarkan kesaksian pribadi. Karena mengalaminya. Ya, karena kita udah mengalaminya. Dan itu pengalaman saya. Ya, tapi kalau saya mengajarkan, Bapak Ibu, di 8 sabda bahagia, berbahagialah kalau engkau miskin. Nah, saya salah menerjemahkan, karena itu Bapak Ibu serahkanlah hartamu kepada saya. Nah, itu jadi gerakan ACT, ya. Gerakan serahkan kekayaanmu kepada saya. Nah, itu jadi salah interpretasinya. Ya, itu saya bisa menyalahi, ya, menginterpretasikan sendiri. Tapi kalau kesaksian, saya udah mengalaminya. Tuhan Yesus itu baik. Baiknya seperti apa? Oh, dia menyembuhkan saya. Oh, dia menolong saya pada saat saya mengalami begini-begini. Nah, orang boleh nggak percaya, tapi saya mengalaminya. Ya. Saya Sering sudah dibantah. menjadi saksi Kristus. Ya. Oke, saya lanjutkan. Vakum cleaner aku di mana ya? Pak, bocor lagi. Pak Ampri bocor, Pak Ampri. Dari Pak Ampri ya. Tolong di-mute di Pak Ampri. Sebentar, saya coba mute all lagi. Oh, udah mute all. Nah, saya akan melihat membuat satu inspirasi. Jurnal itu bentuknya adalah renungan berdasarkan kesaksian. Kesaksian Anda pribadi. Jadi bukan satu pengajaran dari perikop kemudian kita analisis. Karena kalau kita menganalisis kita bisa salah. Kalau kita cuman berdasarkan pikiran saja. Gereja Katolik kan kalau kita mau membuat renungan yang benar harus melihat dari buku-buku yang dikarang oleh sejarawan-sejarawan gereja dari kitab suci. Nggak boleh menurut saya. Ya. Nah, nanti kita lihat. Kenapa dikatakan jurnal? Jurnal itu kan artinya buku harian, diary. Nah, kenapa diary? Karena diharapkan jurnal atau inspirasi ini kita buat setiap hari berkelanjutan. Nah, ini kita peroleh karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi supaya kita mengenal gembala yang baik ya kita perlu berkomunikasi. Komunikasi artinya apa? Saya perlu mendengarkan. Nah, mendengarkannya bukan hanya dengan telinga. Tapi Paus lihat gambar di bawah ya, tema gereja Katolik juga ada sekarang adalah mendengarkan dengan telinga hati. Jadi bukan hanya dengan telinga, karena banyak orang kalau mendengarkan dengan telinga, dia mengatakan iya, iya, ya, tetapi pikirannya lagi kemana-mana. Ya, nah enggak dilakukan dengan benar. Tapi kita harus mendengar dengan hati. Jadi ingat, kata mendengar itu berbeda dengan kata menyimak. Ya, menyimak. Nah, mendengar dengan hati itu artinya kita perlu menyimak dengan kesungguhan. Ya. Jadi pada saat bacaan Injil, bacaan liturgi di gereja, nah kadang-kadang itu mah ngomong, saya mah lagi asik sama HP atau saya lagi ngobrol sama teman saya di sebelah. Nah, itu saya nggak mendengarkan atau saya mendengarkan pikiran saya terbayang-bayang ntar siang makan apa ya. Nah, ya jadi nggak menyimak, tapi mendengarkan dengan hati, dengan sesungguhnya. Bagaimana cara mendengarkan dengan hati? Ya, Romo Drianto, ya, Fikjut
Keuskupan Bogor, beliau mengatakan begini, saya kurang setuju kalau di gereja-gereja di Keuskupan Bogor dikasih lembaran bacaan liturgi. Nah, kenapa mau nggak setuju? Apalagi kalau dikasih Alkitab, saya nggak setuju. Nah, kenapa? Bukannya itu nggak baik, itu baik, tetapi harusnya yang benar, kata Romo, kita sudah mempersiapkan diri sebelum ke gereja. Nah, sebelum kita ke gereja, kita udah baca dulu, bacaannya apa. Jadi di gereja itu tinggal mendengarkan. Jadi nggak usah baca lagi, mendengarkan, konsentrasi. Nah, itu yang benar. Jadi bukannya nggak boleh kertasnya aja ya. Dia katakan sebaiknya tidak ada supaya kita dipaksa di rumah sudah mendengarkan. Itu. Nah, berikutnya mengenai jurnal ini, ya tadi di sini dikatakan mendengarkan dengan telinga hati. Nah, saya mau kasih lihat gambar ini. Ini telinga. Kalau dua telinga ditempelkan, ini lihat, ini bentuknya telinga luar, telinga kiri, telinga kanan kan membentuk hati ya. Nah, jadi kalau kita bisa berkomunikasi, yang satu dengerin, yang lawan kita juga dengerin, maka ada kesungguhan. Dan yang menarik lagi ini, ya, hati itu, bahasa Inggrisnya kan heart, ya. Lihat tengahnya itu ear, H dengan T. Nah, jadi hati. Nah, jadi telinga itu ada di dalam hati. Nah, telinga adalah jalan menuju hati. Jika ingin hatimu bersih, jangan dengar berita yang bersifat hoax, gosipan, dan kebencian. Nah, jadi dengar yang baik. Dengar dengan serius. Itulah tadi mendengar dengan telinga hati. Nah, sekarang kita lihat kalau Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu, kita perlu tadi mengenali gembalanya. Nah, kalau kita dipanggil, ya, hai Angel, jadilah pelayanku. Angel gimana? Siap, Angel? Siap, siap Pak. Ya, Angel mengatakan siap. Nah, ada orang yang menjawab macam-macam. Ya, kemungkinan jawabannya kayak begini. Ada yang mengatakan mau atau tidak mau, sanggup atau tidak sanggup. Nah, ada orang yang bilang, saya mau Tuhan, tapi saya nggak sanggup, saya nggak punya waktu. Saya repot di kantor, repot di rumah. Nah, mau tapi nggak sanggup. Nah, ya. Tapi ada orang juga yang mengatakan mau dan sanggup, nih yang kuning nih, mau dan sanggup. Saya mau dan sanggup. Nah, kalau saya mau dan sanggup, bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Bagus. Saya mau dan sanggup. Ibu mau nggak jadi pelayan kur? Oh oke, saya siap. Dan saya juga bisa nyanyi. Ya bagus. Kalau saya mengatakan Pak Agus ikut kur ya, saya mengatakan jangan dulu lah. Kenapa? Karena suara saya menggeleong gitu ya. Bisa memusingkan orang yang dengar. Saya perlu belajar dulu. Nah, kalau Bu Lina udah biasa menyanyi kur dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu tahu kemampuan kita. Mau, bagus ya. Sanggup, bagus sekali. Kalau mau tapi nggak sanggup, saya belum bisa. Saya juga perlu belajar ya gimana menyanyi yang baik. Tapi kalau saya katakan begini, apakah Anda mau jadi penyanyi kur di gereja? Nggak mau. Saya nggak mau. Saya mah penyanyi kur di nightclub. Penyanyi di nightclub. Saya dibayar mahal. Kalau di gereja nggak dibayar, gratis. Saya nggak mau. Nah,
itu orang sanggup nyanyi tapi dia nggak mau. Nah, kalau begitu apa? Sombong orangnya. Ya, mau tapi nggak sanggup tapi nggak mau, ya. Sombong dia. Kalau yang keempat, saya emang nggak mau, tapi saya juga nggak sanggup. Itu artinya apa? Malas. Saya nggak mau, tapi saya nggak sanggup. Ini yang keempat Malas. merah nih ya. Saya nggak mau dan saya juga nggak sanggup. Ini orang yang udah bodoh, nggak punya kemauan lagi. Ya. Malas. Nah, sangat parah gitu yang merah ini. Ya. Jadi kalau disuruh pilih, mau dulu atau sanggup dulu? Mau dulu. Mau dulu. Ya. Yang penting mau. Kalau mau, kita percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Ya. Nah, dan kalau kita mau, kita juga nggak boleh diam. Kita juga perlu belajar. Ya. Bu Lina ada pertanyaan? Agus, maaf, Bu Moni katanya nggak bisa masuk, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Ada Boleh Monica tolong yang di-accept lain. nggak, Pak? Kenapa? Mau masuk tapi nggak bisa. Oh, mau masuk tapi nggak bisa. Atau gimana? Waduh, nggak? saya nggak bisa apa-apa. Itu mah mungkin jaringannya ya dicoba lagi Oh. aja gitu. Ya, Oke. Iya, Pak. Ya. ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang penting mau dulu. Nanti Tuhan akan membukakan jalan dan kita juga harus belajar. Ya, kita harus belajar. Tetapi ada satu pertanyaan begini. Bapak Ibu mau nggak terbang bersama saya gratis, ya, gratis? Saya yang jadi pilotnya, tapi saya nggak pernah belajar pilot. Mau nggak Bapak Ibu? Bu Aida mau nggak naik pesawat saya? Nggak mau. Ya, itu sih mau tapi nggak didukung Mati kemampuan. semua. Ya, itu bahaya. Ya, bisa kacelep, hilang pesawatnya. Nah, jadi kalau Anda mau, ya Anda perlu membina ya kemampuan. Itu. Tadi kalau saya mau jadi penyanyi kur, ya saya perlu latihan. Ya, bukannya udah saya mau aja. Mau sih saya. Wah, nanti juga Tuhan kasih berkat. Iya, tapi kalau nggak usaha ya berkatnya dari mana? Ya, nah perlu berusaha itu. Perlu mengatur kemampuan kita. Berikutnya. Nah, ya kalau ditanya apa itu jurnal. Jurnal ini dikatakan jurnal Emmaus. Emmaus itu saya buat dalam kurung. Kenapa? Karena proses jurnal ini diajarkan di komunitas Emmaus. Jadi ada satu komunitas ya namanya Emmaus Journey atau disingkat EJ. Nah, Emmaus ini kelompoknya memang belum berkembang terlalu banyak. Dia berkembang di Jakarta sudah tahun ke-21. Masuk ke Bogor, di Bogor juga baru masuk tahun ke-5. Baru ada di 4-5 paroki. Di Jogja ada. Nah, di paroki-paroki lain relatif tidak ada. Nah, Emmaus Journey itu punya prinsip, salah satunya adalah yang Emmauser yang ikut Emmaus Journey itu perlu dibiasakan membuat jurnal. Nah, membuat buku harian berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Nah, jurnal itu yang saya lihat baik ya. Jadi kita juga perlu belajar membuat jurnal ini. Seperti apa itu? Nah, ini yang saya akan jelaskan pada hari ini. Jadi jurnal itu sebenarnya catatan harian. Catatan harian, catatan apa? Perjalanan kita dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi setiap hari, tadi lagunya juga kan jalan serta Yesus. Nah, kadang-kadang ada suka, ada duka. Nah, ini catatan, kita catat
pengalaman kita itu dicatat. Jadi kita seperti diary, seperti buku harian yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya. Nah, lihat ya maksudnya relasi saya dengan Tuhan secara pribadi. Jadi saya tidak melihat relasi orang lain. Enggak perlu lihat. Saya mau belajar bagaimana Tuhan mau berkata apa kepada saya. Ya, Tuhan mau bertindak apa yang Dia lakukan kepada saya. Nah, jadi semuanya secara pribadi. Bukan membuat renungan secara umum. Kalau renungan secara umum, saya baca dari kitab suci, saya terjemahkan, saya bagikan ke umat. Nah, sekarang enggak, ini buat saya pribadi. Nah, dari mana? Dari kitab suci yang kita baca dan renungkan setiap hari. Nah, kemudian kita buat inspirasinya, jurnalnya, dan kita tutup dengan doa. Jadi ini, maaf, bersifat pribadi antara Anda dengan Tuhan Yesus. Isinya apa? Curhat. Anda boleh curhat kepada Tuhan. Nah, jangan curhat kepada orang lain. Ya, kalau curhat kepada orang lain bisa salah. Apalagi katanya kalau berlawanan jenis. Ya, curhatnya bisa jadi berbahaya. Nah, ini. Jadi kita yang penting curhat siapa? Pada Tuhan Yesus. Itu yang pasti aman. Pasti diberi petunjuk yang benar. Nah, cuman kalau kita curhat dengan Tuhan Yesus, prinsipnya ini adalah pribadi. Jadi Anda bilangnya, Tuhan saya. Nah, saya lagi pusing nih Tuhan. Nah, ceritanya begitu. Jangan kita. Kalau saya ngomongnya, Bapak Ibu, kita sekarang lagi menghadapi masalah. Ya, COVID tumbuh lagi di Jakarta misalnya, ya. Nah, itu bukan masalah saya pribadi. Tapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan saya lagi stres nih Tuhan. Kenapa? Ekonomi saya lagi kurang bagus. Nah, itu yang saya alami. Tapi orang lain kan nggak mengalami itu. Orang lain mengalami berbeda. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi curhat dengan Tuhan masalah pribadi Anda. Kalau curhat artinya dua belah pihak. Ya. Nah, siapa dulu? Tuhan dulu yang menyapa Anda atau Anda yang menyapa Tuhan? Ya. Nah, kita lihat. Bu Lina, Bu Monik bisa masuk? Nggak bisa, Pak. Masih belum bisa. Bisa Pak, baru. Oh, baru. Makasih. Baru bisa nih. Iya. Ya, Bu Moniknya untung jawab langsung ya. Makasih Bu Monik. Oke. Ya, kita lanjutkan Ya, ya. Pak. Jadi siapa yang menyapa dulu, Tuhan atau kita? Nah, yang menyapa dulu adalah Tuhan melalui ayat-ayat di Alkitab, di kitab suci. Ya. Jadi kita dengarkan Tuhan ngomong apa, nah kepada saya. Nah, melalui ayatnya sama. Ya, saya menangkapnya begini, Ibu Kiki menangkapnya begitu, Ibu Sinta menangkapnya lain lagi. Bu Monik beda lagi. Di sini ada Bu Monika Parifa, walaupun dulunya dari Bogor tapi beda lagi. Ya. Nah, kita menanggap bacaan surat cinta dari Tuhan itu berbeda-beda, tergantung kebutuhan kita. Ya. Saya berikan contoh aja kalau begitu ya, supaya lebih mudah. Nah, kita ngomongnya kepada di jurnal kita aku, ya, dan engkau Tuhan. Nah, boleh sebut engkau, boleh sebut Tuhan. Jadi jangan sebut kita, ya. Karena ini hanya Anda secara pribadi. Nah, langkahnya gimana?
Pertama kan sebelum baca Alkitab, Anda juga diminta berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus ya, agar membuat Anda diberikan pengertian. Nah, kemudian baca teks dari kitab suci, misalnya kalau Anda baca harian ya dari kalender liturgi. Ya. Bacaan pertama, kalau hari Minggu ada bacaan kedua, bacaan Injil, mana yang dipilih? Terserah Anda. Mazmur juga boleh, ya. Nah, pokoknya Anda baca, nanti pilih ayat yang menyentuh kepada Anda, yaitu ayat-ayat yang menarik perhatian Anda. Menarik perhatian Anda, oh begitu Anda baca, oh itu tersentuh. Oh itu terkait dengan persoalan yang saya alami hari ini. Nah, itulah Anda sebut sebagai ayat emas. Nah, ambil potongan itu ayat emas, tapi jangan ambil seperti tadi ya, Matius 4 ayat 9, yang jadi terpotongnya salah itu. Nah, Anda baca dulu perikopnya lengkap. Nah, kalau ambil ayat emas tentu saja yang sesuai dengan konteks di atasnya atau konteks dari perikop itu. Renungkan ayat emas itu. Ayat emas itu merupakan perkataan Tuhan secara pribadi kepada saya. Saya nulisnya kepada saya ya, maksudnya nanti kalau Anda baca ini kepada Anda pribadi demi pribadi. Ya. Nah, kemudian Anda tulis. Jadi dalam membuat jurnal itu nggak bisa. Ya Tuhan, saya ngomong aja ya sama Tuhan lisan, nggak bisa. Jadi di prinsip Emmaus Journey itu harus ditulis. Nah, ditulis apa keuntungannya? Kita belajar menata pikiran kita. Ya, kita belajar menata pikiran kita supaya kalau nggak ditulis, nanti kita yang bisa kita ceritakan bisa berbeda dengan yang ditulis. Ya, jadi supaya konsisten. Tulis, Pak saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa mengarang. Pokoknya tulis saja apa adanya. Ya, malahan dikatakan kalau bagi orang yang baru belajar, begitu baca, aduh Tuhan saya belum ada ide, tulis saja kayak begitu. Tuhan saya nggak ada ide bicara dengan engkau. Nah tulis saja apa adanya. Ya, buat catatan, buat tulisan. Karena di dalam Emmaus Journey dikatakan, ya prinsipnya, apa yang kita tulis, apa yang kita katakan, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Melalui jari-jari kita, kalau kita memang berbicara itu melalui mulut kita. Nah, tetapi ini kita katakan dengan jari-jari kita. Nah, kemudian tuliskan dalam bentuk jurnal tuh kayak begini. Di bagian atas pembukaan tuh Anda tulis tanggal hari ini. Oh, tanggal saya baca tanggal 9 Juli. Bacaannya dari Matius berapa sampai berapa bacaan kitab suci, saya ambil bacaan Injil misalnya. Ayat emasnya Anda pilih yang menyentuh. Ya. Nah, jurnalnya itu adalah hasil perenungan ayat kitab suci itu berupa tanggapan atas pesan Tuhan yang disampaikan kepada saya secara pribadi. Jadi melalui ayat itu Tuhan bicara kepada saya. Nah, saya beri tanggapan jawabannya. Nah, jadi tadi saya tanyakan yang mana dulu? Ya Tuhan dulu yang bicara. Saya memberi tanggapan. Nah, dan jurnal itu ditutup dengan doa. Doa itu apa? Doa pribadi saya. Berupa harapan, janji, ucapan syukur, atau pertobatan. Karena ayat itu bisa merupakan teguran kepada saya. Ya, nah di situ saya berikan janji atau pertobatan saya untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Ya. Misalnya begini, jadi dalam jurnal itu bukan hanya kisah sukses yang Anda tuliskan. Oh ya Tuhan, saya percaya kepada Engkau, sehingga Engkau memberi saya kesembuhan. Bukan hanya begitu, tapi kisah perjuangan dalam hidup Anda. Ada kisah sukses, ada kisah kegagalan. Nah, kisah kegagalan juga Anda tuliskan.
ya. Jadi jangan yang wah saya jadi juara, Tuhan terima kasih, saya dapat rezeki, terima kasih. Nah, itu bagus. Tapi pada saat Anda kecewa pun tuliskan, ya. Nah, sehingga Anda dapat mengembangkan iman Anda. Nah, saya ambil contoh dulu aja ini. Ya. Saya lewatin dulu ini. Nah, ini. Coba. Ya. Saya mengambil dari hari Kamis minggu lalu, tanggal 30 Juni. Ya. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Nah, begitu saya baca Matius 9 1 sampai 8, saya tertarik dengan ayat 4. Matius 9 ayat 4. Nah, saya pilih itu jadi ayat emas. Tetapi Yesus mengetahui pikiran saya, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Nah, ini anggap Tuhan Yesus berkata kepada Anda secara pribadi. Seolah Tuhan di depan saya, "Hei Agus, kenapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat?" Nah, Anda setuju nggak? Itu kita seolah ditegur kan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kamu selalu memikirkan yang jahat? Oh iya Tuhan. Nah, kalau kita perlu jujur pada diri sendiri, ya. Nah, sehingga karena kejujuran itu, saya mengatakan inspirasi saya begini. Tuhan, memang dalam diriku sering muncul pikiran-pikiran yang negatif dan malah cenderung jahat. Hal ini karena ada rasa egois di dalam diriku. Aku ya, bukan di dalam diri kita, bukan. Karena Tuhan bicara kepada saya secara pribadi. Dan rasa curiga terhadap tindakan yang akan dilakukan orang lain kepadaku. Nah, jadi semua itu bermula dari pikiran negatif yang ada dalam pikiranku. Nah, ini surat pengakuan kita. Oh ya Tuhan, betul saya suka berpikiran negatif. Sehingga muncul pikiran jahat. Nah, kemudian Anda cerita lagi pada Tuhan. Kenapa begitu? Aku tidak mau dirugikan oleh orang lain. Soalnya itu Tuhan. Karena itu seringkali yang kulakukan adalah melakukan tindakan lain dengan tujuan agar aku tidak dirugikan. Dan aku orangnya masih egois. Masa bodoh kalau orang lain yang menderita kerugian. Nah, ini curhat Anda kepada Tuhan. Aku perlu terus melatih diriku agar pikiran dan perasaanku dipenuhi oleh hal-hal positif yang kau ajarkan kepadaku. Nah, kita menyadari kekurangan kita, nah sehingga kita juga mohon kekuatan dari Tuhan ini. Ya. Nah, Anda tutup dengan doa. Doa itu apa? Doa itu bisa ucapan syukur, ucapan terima kasih, atau janji Anda, perubahan yang Anda harapkan, dan sebagainya. Misalnya doanya saya tulis gini, ampunilah aku Tuhan. Nah, ya, karena kita sudah berbuat kesalahan. Karena sering berpikir dan bertindak negatif. Ini pengakuannya. Kemudian harapan kita apa? Harapan saya, ajar aku Tuhan agar dapat mengasihi orang lain. Termasuk juga musuh-musuhku. Hapuskan rasa ego yang masih ada di dalam diriku. Amin. Nggak usah panjang lebar. Ya, jadi curhat kita itu cukup 1 halaman kecil aja. Jadi kalau Anda punya buku, bukan buku catatan pribadi kayak buku tulis ya, buku tulis atau buku agenda lah. Buku agenda, nah Anda buka tulisnya itu cukup 1 lembar seperti itu per hari. Kalau Anda mau bikinnya 3-4 lembar, kebanyakan ya, kebanyakan itu nanti bisa jadi novel. Ya, kalau Anda mau sarikan, boleh aja. Tetapi intinya mungkin Anda juga punya kegiatan, nah curhat pada Tuhan yang singkat aja, pada Tuhan mengerti, dan seringkali peserta EJ ya
Nanti saya minta beberapa orang yang udah peserta aja untuk sharing. Biasanya mereka mengatakan, oh iya begitu saya ketemu ayat emas, itu selalu terngiang-ngiang dalam telinga saya dan itu menjadi pedoman kehidupan saya pada hari itu. Kalau saya sering takut, nah terngiang-ngiang pesan Tuhan, jangan takut. Nah, itu menjadi pedoman yang memberikan kekuatan bagi saya secara pribadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Bu Vero, ada pertanyaan? Pak Agus, Ya, kalau ditulis di laptop boleh kan? Nggak mesti di buku seperti ini. Karena saya biasanya kalau saya nulis tuh tulisannya jelek. Terus Ya. kalau baca sendiri pun apa tadi yang ditulis seperti itu. ya, ya. Nggak apa-apa ya. Secara pribadi ya saya juga nulisnya seringnya di laptop ya. Kenapa kalau nulis di kertas ya agak susah juga ya. Tetapi kadang-kadang kalau pengajar EJ-nya sendiri itu dikatakan kita harus biasa menulis dengan tangan. Nah, ya tapi kita juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi kan. Ya, silakan saja. Mau tulis di handphone silakan, tapi jangan tulisnya ini kebetulan ada kertas koran nih bekas belakangnya kosong saya tulis. Nah, jangan begitu nanti itu sih hilang gitu ya. Karena namanya ini jurnal, catatan harian. Jadi perlu kadang-kadang perlu kita rekap balik. Ya, rekap balik. Itu. Buling ada pertanyaan? Buling? Ya, nah buat teman-teman yang tergabung di MBA, kan kita juga ada grup renungan. Nah, grup renungan itu diminta kita belajar menuliskan untuk membaca bacaan dari MBA, dari menu MBA. Ya, dari menu MBA Anda baca, Anda dapat apa? Nah, coba Anda curhat dengan Tuhan. Nah, kemarin ini ada pengisi narasumber webinar kita, Pak Wisnu ya. Pak Wisnu mengatakan saya kalau baca Alkitabnya sendiri sering bingung, apalagi sekarang kan Nabi Yesaya nih yang kita baca kan ya kadang-kadang nggak sulit dipahami, tapi begitu ada orang yang nulis di grup renungan, nah itu buat dia lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, jadi Bapak Ibu memang di grup renungan itu menulisnya bisa beda-beda. Nggak apa-apa. Ada yang mengartikan ayat per ayat, maksud perikop itu apa, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa curhat aja, nah itu akan orang nggak akan menilai kita benar atau salah. Karena seperti tadi di contoh tadi kan mengapa kamu berpikir jahat. Nah, saya cuma menyinggung itu aja. Dan kepada diri saya. Oh iya, saya suka berpikir negatif, suka egois. Itu. Jadi bukan membahas isi ayatnya. Ya, bukan membahas itu. Bu Maya, ada pertanyaan? Iya, Pak Agus, saya mau nanya. Kalau misalnya kita tulis itu sebenarnya yang sesuai bacaan liturgi, sebaiknya yang mana sesuai bacaan liturgi, atau sesuai dengan bacaan kitab suci. Kan ada kelompok baca kitab suci ya, Pak, yang bacaan tiap hari. Ada harian. Liturgi atau kelompok yang baca kitab suci. Ya. Oke, Bu Maya dan teman-teman semua, sebenarnya kita membacanya dari mana saja boleh, ya. Karena kita nggak tahu Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui ayat di bacaan liturgi, mungkin dibaca di bacaan yang di menu MBA, atau Anda tergabung di baca grup ABA. Nah, silahkan. Begitu pokoknya begitu Anda baca, ada sesuatu yang menarik perhatian. Nah, yang tersentuh dengan perasaan Bu Maya gitu. Nah, wah ini ayat Tuhan ini menyentuh sekali nih kepada saya, menegur saya, atau memperkuat saya. Nah, itu tuliskan. Jadi itu akan lebih baik. Jadi tidak ada
kewajiban ya, pakai harus mana. Tetapi alangkah baiknya memang kalau kita menggunakan yang paling utama bacaan liturgi. Karena bacaan liturgi kan yang harian kita lakukan oleh semua umat Katolik. Tapi saya mah bacain dari MBA, silahkan. Makanya saya di grup MBA itu membuat grup renungannya berdasarkan bacaan MBA, Bu Maya. Ya, nah boleh silahkan aja itu. Yang cocok dengan Anda, yang menyentuh. Begitu, Suster Yohana ada masukan? Masih di mute, Suster. Ya. Saat ini belum. Tadi ada Bapak yang itu, yang Vivo 1812 kan dia angkat tangan. Oh, Bu Lina masih angkat tangan? Bu Lina ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ada. Cuman saya lihatnya untuk inspirasi ini tuh benar-benar merupakan refleksi gitu ya, Pak ya. Jadi Ya. benar-benar kita balikin dulu ke diri kita ya. Betul. Jadi ada orang yang di jurnal itu sebut, oh ini refleksi saya. Nah betul, Ya. karena itu pribadi. Ya, Ya. Anda itu mereflekkan, reflek itu kan memantulkan kembali gitu ya. Iya. Nah kita berbicara kepada Tuhan, menanggapi pesan Tuhan. Itu betul. Lina. Bu Kiki ada input? Ya Pak, saya Monik mau tanya Pak. Ya. Jadi kan seperti yang Bapak ngomong tadi kan membuat jurnal ya Pak ya. Ya. Kan misal saya kan dalam grup MBA. Ya. Kan di MBA udah ada kan renungannya misalnya. Jadi saya buat renungan sendiri gitu Pak. Atau gimana buat diri Ya. sendiri? Ya, nah ini pertanyaan menarik. Kalau kita baca kan tiap hari dari, ambilnya misalnya yang lebih ekstrim lagi ya, ambil dari bacaan liturgi. Wah, saya tiap hari baca Rua, baca buku renungan macam-macam. Nah, udah ada renungannya. Apakah saya perlu bikin renungan pribadi lagi? Itu kalau Anda baca dari buku yang Anda baca, ya itu adalah renungan yang dibuat oleh pengarang secara umum. Ya, dia biasanya membahasnya kan bukan pengalaman pribadi pengarangnya, tetapi membahas isi dari perikop itu maknanya apa. Nah, saya secara pribadi mungkin disentuh Tuhan berbeda. Nah, jadi jawabannya Bu Monika, nah kita perlu tetap membuat. Ya, malahan dianjurkan di komunitas EJ itu sebaiknya sebelum Anda lihat buku renungan lain, pagi-pagi Anda baca, Anda bikin dulu jurnal atau refleksinya. Nah, baru baca dari Romo yang bikin, dari dengerin audionya, dengerin videonya, dan sebagainya. Seperti itu, Bu Monika. Pak, tapi kan saya tanya lagi Pak. Itu kan kalau MBA kan bukan satu pasal ya Pak, bisa 3 pasal gitu. Ya. Nah itu buat renungannya jadi gimana Pak? Panjang apa gimana? Jadi dari 3 bab itu kan banyak pasal kan, mungkin ada kalau satu bab 30 ada 90 ayat ya. Pilih aja yang menyentuh. Jadi pilih yang menyentuh. Kalau yang menyentuh ada beberapa ayat boleh nggak? Boleh digabungkan. Oh ini saya ternyata ini di Yesaya 20 ayat 9 dengan Yesaya 21 ayat 12. Nah ini dua-duanya menyentuh saya. Jadi boleh ayat emasnya Anda tuliskan 2 ayat. Ya. Boleh juga ayat emas itu bukan hanya 1 ayat, tapi potongan. Hanya 1 kalimat. Atau kadang-kadang ada orang yang cuma melihat 1 kata saja. Ya, 1 kata atau 2 kata boleh juga itu. Jadi pokoknya Tuhan mau berbicara apa kepada saya. Bisa 1 perikop, bisa 1 kalimat, bisa mungkin cuma 1 kata, bertobatlah. Nah, waduh, saya baru berbuat dosa.
Nah, begitu saya baca bertobatlah, ya udah itu kata itu yang bermakna buat saya. Ya. Atau waktu saya baca jangan kamu khawatir. Nah, pikiran saya lagi banyak ketakutan. Nah, jadi ambil tulisnya ya jangan kamu khawatir, ya. Jadi sebenarnya mau 1 ayat, mau 2 ayat, mau 3 ayat pun boleh, ya. Tapi sebaiknya tentu saja jangan terlalu panjang, ya. Itu Bu Monika. Baik, Pak. Kasih. Ya. Bu Monika yang lain ada pertanyaan? Bu Monika satu lagi. Suster Yohana dulu. Oh ya, Suster Yohana, silakan. Iya. Pak, ya selama ini kan buat renungan, tapi kami sekarang kan punya YouTube, Ya. Suster Pasionis. Jadi kami udah berapa bulan ini sudah setiap hari Minggunya itu hanya hari Minggu tuh untuk buat renungannya. Ya. Jadi apakah renungan masuk di YouTube tuh bisa 1 menit lebih aja? Apakah enggak bisa panjang ya, Pak ya? Ya, Suster. Nah, jadi Suster tentu saja mengikuti aturan di komunitas Suster. Ya. Kalau dikatakan, "Wah, Suster bebas, mau 10 menit silahkan." Nah, ya. Tapi kalau kita biasa mengisi di YouTube, kalau 10 menit itu kelamaan gitu ya. Orang sudah bosen, biasanya baru dengerin 1 menit. Ini Suster ngomong apa sih? Udah pindah lagi. Nah, akibatnya kita kurang didengar. Ya, yang lebih baik adalah kalau kita bisa singkat, padat itu, Suster. Oh iya. Jadi ikuti petunjuk ketentuan dari setiap grup, di setiap komunitas kan punya ketentuan. Nah, tapi kalau ketentuan tadi di Pasionis itu Suster mengatakan kita bisa buat di channel YouTube-nya seminggu sekali, ya. Nah, diharapkan Suster membuat jurnalnya setiap hari. Itu kan catatan pribadi Suster. Ya. Iya. Catatan pribadi. Nah, nanti mungkin 1 minggu ini saya bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, yang paling baik rasanya yang hari Kamis nih. Nah, itu yang saya masukin di YouTube itu. Silakan begitu, Suster. Iya, Pak, terima kasih. Ya. Pak Agus. Bu Monik satu lagi ada pertanyaan, Bu Monik? Pak Agus. Ya. Pak. Ya, silakan. Pak, tapi kalau misalnya ini Pak ya, antara pengertian dasar, biasanya itu kan nggak bisa kalau untuk pewartaan itu kan nggak bisa dari diri kita pribadi masing-masing. Itu kan mesti ada berdasarkan itu kan dengan buku tafsir juga kan Pak. Dan memang kalau dengan pengalaman iman itu ada pengalaman pribadi, itu nggak bisa dibantah Pak. Betul, itu haknya pribadi, haknya individu masing-masing. Ya, begini. Tapi kalau misalnya ini pengertian mendasar, kebetulan sharing iman ini Pak, yang sulit tuh kalau oikumene itu kan bukannya kenapa Pak, itu kan banyak denonasi Pak. Iya Pak. Ya, begini ya. Tentu saja yang kita maksudkan jurnalis ini kan hanya untuk pribadi. Ya, untuk pribadi. Nah, tentu saja, apakah jurnal yang saya buat ini bisa nggak saya sharingkan ke orang lain? Boleh-boleh saja, ya. Tapi mungkin perlu sedikit penyesuaian. Aduh, ada masalah pribadi saya nih, yang sangat pribadi. Apakah saya mau sharingkan? Nah, kemarin saya korupsi loh di kantor, 20 juta. Kalau saya sharingkan kan berbahaya juga gitu ya. Nah, ada yang kalau saya mau bagikan di WA group, nah boleh aja, tapi silakan disaring sendiri. Dan tadi Niko yang kita buat itu adalah renungan yang bersifat pribadi, kesaksian, ya. Nah, tentu saja walaupun itu kesaksian, kita juga perlu mengetahui konteks-konteks yang benar. Ya, yang dari buku tafsir. Jangan kita, wah ini mah pribadi, saya menafsirkan sendiri, ya salah tentu saja. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, kita secara pribadi bisa dengan curhat dengan Tuhan bebas. Dulu saya salah PA.
Saya tidak tahu ini sungguh baru Ya, curhat dengan Tuhannya bebas, tetapi kalau Anda mau bagikan, nah hati-hati. Anda perlu lihat aturan-aturan yang benar, ketentuan-ketentuan yang benar. Ya, seperti itu buat teman-teman semua. Saya kasih contoh lagi dulu ya yang berikutnya. Nah, supaya Anda bisa melihat yang jelas dulu. Nah, kemudian satu hal yang menarik saya lupa mengatakan tadi, coba Anda belajar membuat judul. Memang di jurnal Emos itu tidak harus diberikan judul. Tapi kalau Anda bisa memberikan judul, nah itu juga sesuatu yang sangat positif. Ya. Misalnya yang tadi, oh ini mengenai pikiran negatif, nah maka saya kasih judul hindari pikiran negatif. Ya. Nah kita lihat contoh berikutnya. Nah misalnya ini saya ambil dari bacaan yang hari Kamis lagi, minggu sebelumnya lagi. Dari Matius 6 ayat 7 sampai 15. Nah waktu saya baca, saya tertarik dengan ayat 10. Ini saya ambil potongannya dari doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, ini menyentuh saya nih. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kondisi di bumi seperti di surga. Nah, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya sudah membuat sesuatu untuk membuat supaya di bumi seperti di surga? Nah, coba Anda pikirkan kalau Anda tersentuh. Misalnya, inspirasi yang saya buat, ya Allah atau ya Tuhan, memang kehendakmu untuk mewujudkan bahwa kondisi di bumi seperti di surga. Itu cuma penegasan saya aja, ini perintah Tuhan gitu ya. Nah, saya tambahkan surga itu tempat yang suci, penuh kedamaian. Kasih berlimpah di mana-mana. Sedangkan di bumi penuh dengan hal sebaliknya. Orang berlomba-lomba untuk mewujudkan keinginannya tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang penting kebutuhanku terpenuhi, masa bodoh dengan orang lain. Nah, ini memang saya merefleksikan secara umum. Tapi mau nggak mau, ini juga adalah kehidupan pribadi saya. Ya, nah, jadi memang saya sebutnya umum, tapi ini mau nggak mau refleksi ke kehidupanku. Nah, di bawahnya di alinea berikutnya, sebagai muridmu, tentu saja aku tidak boleh tinggal diam dan hanya mengeluh. Aku perlu bertindak dan berusaha untuk mengubah kehidupan di dunia agar menjadi seperti di surga. Nah, aku perlu bertindak, aku perlu berusaha. Memang hal ini tidak mudah, tetapi aku perlu memulainya. Dan aku percaya kuasamu akan membantuku, sehingga aku mampu untuk mewujudkan kehendakmu. Nah, jadi di sini saya terinspirasi, saya juga perlu bertindak gitu. Ya. Nah, kemudian doa saya, Tuhan, aku berjanji. Nah, ini bentuknya janji. Aku berjanji untuk mewujudkan kehendak-Mu agar di bumi seperti di surga. Karena itu kita mohon bimbingan Tuhan. Bimbing dan mampukan aku untuk mewujudkan hal ini ya Tuhan. Amin. Nah, jadi kita baca, kita renungkan. Nah, ada apa sih yang ingin Tuhan katakan kepada saya? Nah, di sini saya merasa ya Tuhan menginginkan saya juga bertindak walaupun itu kecil. Ya, untuk ikut berpartisipasi mengubah di bumi supaya sama dengan di dalam surga. Nah, seperti itu. Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada booming udah masuk, ada masukan booming. Bu Fani, ada pertanyaan?
Masih di mute? Udah jelas. Udah jelas, ya. Bu Vero? Bu Vero ada pertanyaan, Bu Veronica Lukardi. Nah itu dekat dengan Bu Kiki tuh. Di Bandungnya, Bu Vero juga Bandung Selatan kan. Bu Vero dekat apa teh? Bu Vero lingkungan apa? Paroki apa? Halo? Bu Vero kalau nggak salah dekat-dekat Kopos itu Bu Kiki. Ya. Ya, berikutnya ya. Kita lihat, coba Anda latihan. Kita baca pakai bacaan liturgi hari ini. Ya. Coba. Nah. Ini saya udah tuliskan. Dari Alkitab aja saya ambil ya. Hari Sabtu 9 Juli, bacanya Matius 10 ayat 24-33. Nah, yang tadi ini udah kita singgung, yang cerdik seperti merpati, ya, seperti ular dan sebagainya. Ini, ya. Oke, kita lihat ayatnya. Siapa yang mau bantu saya untuk bacakan? Bu Maya, boleh bacakan? Saya bantu Pak Agus. Ya, silakan, Bu. Matius 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu, coba dipilih ayat, kalimat, atau potongan kata yang menyentuh. Kemudian Anda buat refleksinya. Bebas. Ya, nggak usah panjang-panjang ya. Saya tampilkan lagi ayatnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, coba kita latihan dulu ya, sekitar 3-5 menit. Silakan Bapak Ibu. Pilih ayat emasnya, tuliskan inspirasinya, dan tutup dengan doa. Itu.
Pak Samuel, ada pertanyaan? Bu Sylvia Gusta, udah selesai? Udah, Bu? Maaf Pak, ini kondisinya tidak memungkinkan, saya masih di jalan. Oh, masih di jalan ya. Iya, iya. Ya dipikirkan dulu aja, mau dibilang Iya, apa iya. nanti tinggal ditulis itu Bu ya. Iya, baik Pak. Bu Maya, udah Bu? Ya, Pak. Udah. Udah. Kalau udah, boleh Bu Maya sharingkan mungkin yang ditulis supaya yang lain bisa dengar juga. Ya, silakan Bu. Saya ambil, ya, terima kasih Pak. Ya. Saya ambil 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa, bunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Refleksinya. Doa saya. Refleksi dulu, Bu. Saya harus percaya dan Maaf, terputus-putus nih, Bu. Bu Mayanya masih ada atau udah keluar? Oh, Bu Maya masih ada, suaranya nggak muncul, Bu. Di saya. Halo. Ya, ya, silakan. Refleksinya, dalam segala hal saya harus percaya dan sangat percaya kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang berkuasa atas hidup saya. Ya. Doanya, Tuhan ajarilah saya Doanya terputus, Bu, di saya hilang. Oh, halo. Ya. Apa? Sudah. Doanya boleh tolong diulangi lagi, Bu. Ya, ya Tuhanku, ajarilah saya supaya lebih percaya akan Engkau ya Bapa, akan kuasa dan kehendak-Mu di dalam hidup saya. Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi pada Sama-sama. prinsipnya yang udah dituliskan Bu Maya benar ya, karena itu komunikasinya saya dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan kadang-kadang yang orang banyak menuliskan di refleksinya kita. Nah, ya ini dikatakan Bu Maya benar. Nah, kalau itu setuju atau tidak setuju itu adalah pilihan Bu Maya ya mengenai ayatnya dan apa yang menyentuh hatinya. Bu Agustin ada input? Bu Agustin udah selesai? Bu Agustin? Siapa lagi yang mau mencoba? Boleh saya Pak Agus? Ya, silakan Bu. Saya ngambil yang
ayat 30 ya. Ya. Ayat 30. Dan kamu rambut kepala pun terhitung semuanya. Ya. Saya beri judul Tuhan tahu segalanya. Kemudian refleksi saya, Tuhan, Engkau mengetahui semua yang ada padaku. Berarti Tuhan, Engkau sangat memperhatikan segala pikiran dan tindakan yang aku lakukan. Doa saya, Tuhan, semoga saya dapat berpikir positif dan bertindak baik. Saya mohon Engkau selalu menyertai saya agar saya dapat mewujudkannya. Ya, amin. Terima kasih Bu Sinta. Jadi ya itu mulai dari rambut putih ya, tapi yang disinggung kan bukan rambut putihnya, tapi idenya bahwa Tuhan tahu nih mengenai perbuatan saya, nggak ada yang dapat saya sembunyikan. Ya, terima kasih Bu Sinta, udah oke, bagus. Nah. Sama-sama Pak Agus. Ya, Bu Kiki mau coba? Silakan Bu Kiki. Aku ayat masih sama dengan Bu Sinta ya, bab 30. Ya. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Kalau aku itu refleksinya bahwa aku tuh diciptakan Tuhan dengan sempurna sehingga Tuhan tuh sangat mengenal aku. Ya. Jadi aku tuh sangat dikasihi, sangat dicintai, dan aku nggak usah khawatir bahwa Tuhan akan selalu menjaga hidup aku. Ya. Jadi doanya, aku terima kasih Tuhan dan bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, dan aku juga mohon kepadamu untuk membantu aku untuk dapat membalas kasih-Mu seumur hidupku. Ya, oke, makasih Bu Kiki. Nah, kadang-kadang waktu orang membacakan renungan, itu matanya memang Bu Kiki kan menghadap ke layar ya. Nah, cuman memang Bu Kiki benar berbicaranya kepada Tuhan, bukan kepada teman-teman yang ada di layar ya. Karena itu teman-teman percayalah bahwa walaupun rambutku putih, aku sudah dikasih Tuhan. Nah, bukan begitu ya. Kalau begitu, kita seolah seperti memberikan khotbah ya. Nah, kita berbicaranya pada Tuhan. Refleksinya kita berikan kepada Tuhan. Itu adalah refleksi saya terhadap ayat tadi ya. Itu. Bu Fani mau coba? Silakan Bu Fani. Ayatnya udah kepilih Pak, tapi refleksinya belum bisa. Ayatnya apa coba? Yang nyentuhnya ayat 31. Tolong dibacakan. Sebab itu jangan kamu takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Ya, nah yang menyentuhnya kamu lebih berharga daripada burung pipit. Nah, buat Bu Fani, apa tuh maknanya? Tuhan mau ngomong apa ke Bu Fani? Ya, Tuhan selalu ada menjaga saya aja gitu. Ya, nah itu dituliskan aja. Jadi saya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan terima kasih bahwa aku itu begitu berharga di matamu. Jadi ngomong sama Tuhan. Jadi ngomong sama Tuhan, nah karena itu aku harus gimana? Kalau Bu Fani mau berikan mengenai menanggapi sebagai suatu janji atau apa gitu. Ya, segala khawatir apapun bersandar padanya aja gitu. Ya, nah tapi ditulisnya sebagai percakapan dengan Tuhan. Jadi bukan Bu Fani ngomong ke saya, ya. Nah, Bu Fani ngomongnya kepada Tuhan. Nah, boleh gitu Bu Fani. Nah, latihan ditulis saja. Kan Bu Fani biasa menulis diary juga kan? Iya. Nah, ya udah biasa menulis diary, jadi udah biasa curhat dengan Tuhan. Ya. Ya. Oke, Bu Fani silakan dicoba, ya. Ya, kasih. Ada yang lain lagi? Saya mencoba Pak, aku. Ya, silakan Bu. Tapi kalau salah dibetulin ya. Ya, saya baru saja jemput Ya. ke EC tapi belum, baru mendaftar. Terus tadi mulai masih minggu depan.
Ya, Jadi ini merupakan, senang deh saya ngerti sedikit-sedikit. Saya coba Pak Ya. Agus. Saya ambil dari ayat 27 Pak Agus. ya, silakan. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Ya, refleksi Bu Dalam Sundari. renungan itu, saya beri judul kurang percaya diri atau ragu. Ya. Isinya apa, Bu? Mengapa aku harus menyampaikan pesan dengan lantang tentang kebaikan Tuhan? Ya. Itu saya ragu, bisakah saya Tuhan? Gitu. Apakah nanti ada kendala di tengah jalan saya dalam mewartakan kebaikan tentang Tuhan? Ya. Oke, Bu Sunari, pada prinsipnya itu Bu Sunari ide di kepala kan udah ya. Ya. Nah, belum dituliskan kan? Iya, belum. Nah, jadi Bu Sunari perlu menuliskan. Ya. Jadi seperti nulis surat ke Tuhan aja. Ya. Nah, isinya udah betul. Tuhan, Engkau menginginkan aku memberitakan Engkau kan? Nah, Ya. tapi saya sering ragu. Ya, betul. Saya takut gagal Tuhan. Ya. Nah, ya nanti di doanya ya Tuhan bimbing aku, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu dan Menyurahkan sebagainya. kebaikan, menyurahkan kebenaran secara terbuka. Ya, ya, oke Bu. Ya, itu. Sering saya kata-katanya itu kurang bisa, Pak Agus. Nggak Gimana apa-apa. caranya ya? Nggak apa-apa Bu, itu kan pribadi. Ibu kan Iya. nanti nggak akan terbitkan jadi buku kan. Jadi Di nggak sini apa-apa. ada, tapi keluarnya susah. Kalau nulis mungkin bisa ya. Ya, nah tulis saja. Jadi tulis saja. Nanti kalau Ibu di kelas EJ, Ya. Ibu nggak usah repot-repot, bacakan yang tertulis. Oh ya. Bacakan aja. Iya, Jadi iya. nggak usah ditambah atau dikurangi, Iya. cuman baca aja. Ya, kebetulan belum mulai Pak Agus, Ya. jadi ini senang saya. Ya, persiapan ya. Ya. Oke, nanti kan ikut HDKRK juga kan minggu depan kan? Ya. Ya. Bagus. Ya. Terima Jadi kasih Pak Agus. Oke, udah Ya, Bu silakan Sundari. Niko. Ya. Jadi janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas rumah. Ya. Ini Pak, bukannya kenapa Pak? Jadi ngingetin saya ini kemarin-kemarin teman-teman itu ada juga yang dari Saksi Yehova suka ngajak-ngajak saya gini gitu segala macam. Iya, saya ikutin Pak. Yang di itunya. Tetapi bukannya kenapa? Saya tanya, kamu percaya Yesus? Percaya. Yang di itunya. Kamu tahu pengalaman ya, tahu bisa kayak ini dari siapa? Yang di itunya. Oh, dia bilang cerita gini gitu segala macam. Nah, kamu tuh pengalaman tidak cukup dari kalau kamu berpendidikan tidak cukup pengalaman dari satu sumber saja. Saya ajak Pak ke beberapa tempat Pak, itu bukannya di Katolik doang, itu ada di beberapa gereja denominasi juga. Hasilnya ya banyak yang ikutin saya Pak, walaupun itu bukannya Katolik. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang dikatakan Pak Niko ini kan sharingnya ya, tapi bukan refleksinya ya. Jadi Pak Niko kalau yang refleksi dengan Tuhan itu Pak Niko ngomongnya sama Tuhan tadi. Pak Niko itu membagikan sharing ya, pengalaman. Jadi teman-teman yang belum ikut EJ, nah memang kita tiap minggu bikin jurnal, tiap hari ya diharapkan bikin jurnal. Seminggu sekali di kelas nanti dibagikan. Oh nanti ya Bu Aida silakan baca. Oh Bu Aida ambil dari Senin.
Bu Monica, oh saya ambil dari hari Rabu. Nah, nggak apa-apa, masing-masing bacakan. Nah, setelah dibacakan sampai doa, biasanya fasnya akan bertanya begini, apakah Bu Aida ada sharing imannya? Nah, boleh diceritain sharingnya itu ke teman-teman di kelas. Ya, yang tadi dicurhatkan itu ada nggak pengalamannya? Kalau tadi misalnya Bu Maya mengatakan, wah apa Tuhan sudah memelihara saya tahu luar dan dalam. Nah, ada nggak sharingnya yang terkait itu? Bu Sundari tahu misalnya tadi, aduh saya sering ragu. Nah, ada pengalaman nggak? Oh, saya di lingkungan sering ragu Tuhan, tapi begitu saya jadi MC kok lancar ya. Nah, itu Bu Sundari. Jadi tinggal di-sharingkan ya. Sharing itu jadi memang nggak tertulis di jurnalnya. Tetapi itu kalau di kelas EJ dibagikan untuk saling memperkuat. Ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu Heni ada pertanyaan? Silakan Bu Heni. Masih di mute, Bu. Inspirasi singkat dari ayat 30-31. Ya, silakan. Mau coba ya, Pak? Ya. Inspirasinya itu Tuhan Yesus begitu besar perhatian dan cintamu kepadaku. Tapi seringkali aku merasa takut dan khawatir akan kehidupanku. Tuntunlah aku agar lebih berserah diri kepada kehendak-Mu dan tidak perlu merasa takut karena Engkau mengenal aku dan segala kelemahanku. Terus, Bu. Kemudian doa ya. Ya, doanya. Doa, Tuhan, Engkau begitu mengenal aku. Utuslah Roh Kudus-Mu agar membimbing aku untuk makin lebih mengenal-Mu dan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Ya. Kira-kira Ya. gitu, boleh? Connect, Bu. Jadi Ibu ayat 30-31 kan? Ya. Ibu sering takut tapi tahu yakin Tuhan Yesus mengenal Ibu luar dan Iya, dalam. betul. Iya, oke, Bu. Terima Oke. kasih, Kak. Bisa diterima. Bisa, Ya, terima kasih. Nah. Oke, masih ada lagi yang mau mencoba? Bu Evelyn? Mau coba, Bu? Masih di mute, Bu. Belum muncul suaranya. Ya, Suster Marlina, silakan Suster dulu aja. Ya, Suster silakan. Ya, Suster dibacakan aja Suster yang di ruang chat itu. Ya, bentar Pak ya. Ya. Terus bisnya lagi singgah. Oh. Bentar dulu. Ya. Ayat yang menyentuh. Ya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ya. Judulnya Aku Berharga. Ya. Inspirasinya, Tuhan, aku sadar bahwa aku sangat berharga di mata-Mu. Tapi aku sering merasa takut bila ada hal-hal yang menantang. Tuhan, ajari aku untuk tidak takut apapun tantangan yang saya hadapi. Doanya, Tuhan, aku bersyukur padamu, Engkau tetap mencintaiku, dan aku sangat berharga di mata-Mu. Ajari
aku untuk mencintai setiap perkara dalam hidupku. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Suster Marlina. Suster Marlina kan nggak takut, sama ular aja nggak takut kan. Ya, Suster Marlina ini dari Sanggau ya, Suster ya? Iya, dari Sanggau. Dari Sanggau, sering makan ular, sering nangkap ular. Jadi, Suster Marlina nggak takut. Ya, Pak Julius ya. Ya betul, Suster Marlina itu enggak dilihatkan gambarnya. Malu dengan saya sama-sama di kelam. Bukan Pak, aku lagi di kendaraan, lagi perjalanan. Oh ya, silakan Suster, silakan Ya, Suster. terima kasih Suster Marlina. Ya. Ya, teman turne. Ya, oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, itu yang bisa saya bagikan ya mengenai bagaimana membuat refleksi. Enggak, Pak, ya. Ya, membuat refleksi. Nah, coba refleksi itu dibuat sesering mungkin, kalau bisa setiap hari, sehingga nanti Anda punya buku diary. Nah, oh ini diary saya dengan Tuhan. Tujuannya apa? Oh, tujuannya pada saat Anda lagi bingung, misalnya Anda baca-baca lagi aja. Oh, dulu kok ternyata saya punya masalah begini, saya curhat kok bisa lewat ya masalah itu. Nah, jadi itu juga akan memperkuat Anda pribadi, dan dengan hasil itu juga kita bisa mengevaluasi diri. Oh, saya bisa mengenali diri saya. Oh, begitu dibaca, oh dulu kok saya suka pemalu, suka takut. Ya, tahun lalu misalnya jurnalnya udah Anda buat setahun, kok sekarang kan rasanya nggak pemalu lagi, cuma sering malu-maluin aja. Nah, Anda lihat perubahan Anda, perkembangan Anda. Nah, itulah gunanya tadi membuat jurnal, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti saya bagikan itunya materinya. Nah, silakan nanti dipelajari lagi. Ya, kalau bisa malahan Bapak Ibu saya anjurkan ikut Emmaus Journey. Ya. Memang kalau ada yang di luar kota, yang di luar pulau, Emmaus Journey-nya sekarang ini kesempatan. Kenapa? Banyak beberapa paroki yang mengadakan secara online. Ya. Jadi kalau Bu Aida mau ikut, nah di Sukasari, di Bogor masih online Bu Aida, atau mau ikut sama Bu Sundari ke Jakarta juga silahkan. Ya. Karena di Kelapa II memang belum ada nih. Yang udah ada itu di Matius Depok. Matius Depok. Soalnya ikut Ignatian ya Pak, EJ Ya. ini. Ya. Saya udah ikut ya Ignatian, jadi nggak mungkin saya ikut EJ, ntar bentrok-bentrok. Oh iya, ya. Karena Ignatian bisa barengin dengan meditasi. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Bu Winfried Rubina. Ibu dari Malaysia ya? Ya, dari Sabah, Malaysia, Pak. Oh, Sabah. Bisa memahami bahasa Indonesia saya? Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Saya Bu. coba ya, Pak. Ya. Oke, kalau begitu Pak Bruno? Pak Bruno ada input? Saya. Ya, Pak Bruno. Ya, halo Pak Agus. Ya, ada input? Ya, terima kasih. Saya ikuti pencerahan dari Pak Agus dari awal. Ya, memang kadang putus-putus, mungkin koneksi internet saya. Ya, tapi yang pasti bahwa Pak Agus mengharapkan supaya masing-masing kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan melalui membuat jurnal. Ya. Jurnal, ya refleksi atas sabda Tuhan, ya. Ya, terima kasih Ya, Pak betul. Bruno. Ya, halo. Ya, nanti materinya saya bagikan, termasuk juga rekamannya ya Pak Bruno, saya taruh di YouTube nanti. Ya, maksudnya boleh saya kasih pandangan, ya masukan.
Ya, silakan. Ya, apa yang diberikan Pak Agus bagus. Yang pasti refleksi pribadi kita itu tidak lepas dari koridor gereja. Ya. Yang saya maksudkan dengan koridor gereja adalah bahwa tetap berdasarkan patokan eksegese atau teologi biblik, ya perikop yang kita baca dan renungkan, refleksikan. Ya. Oke, terima kasih Pak Bruno. Ya, jadi Halo, ya, nah, makanya sebelum menemukan refleksi pribadi, halo, suara saya dengar? Ya, kedengeran, Mbak. Silakan. Halo? Ya, silakan, Mbak. Halo, Pak Bruno, silakan. Rupanya ada gangguan dengan Pak Bruno. Ya, Pak Bruno, terima kasih. Jadi buat teman-teman sekalian tadi memang jangan lepas dari koridor aturan gereja ya, walaupun ini pribadi. Nah, tetapi artinya halo, apa? Halo. Ya, iya Pak. Halo. Ya. Ya, Halo. Ya, silakan. Suara Bapak tidak terdengar. Halo. Ya, oke Pak, terima kasih. Ya, saya udah kurang lebih menangkap. Nah, ini saya lagi bagikan. Jadi teman-teman ya, pokoknya walaupun ini sharing pribadi dengan Tuhan, Anda tetap terus mengembangkan diri ya. Membaca berbagai aturan, lihat renungan-renungan yang dibuat para romo. Nah, pelajari, ambil yang positifnya ya. Supaya kita juga bisa terus meningkatkan diri. Terakhir saya lihat Pak Bambang ada masukan? Ya, dengan kita mengikuti Emmaus Journey, kebetulan saya sudah ikut, ya. Itu dengan membuat jurnal, diary atau catatan harian, itu membuat saya lebih mendalami perintah-perintah Tuhan, menghayati, kemudian menyimpan dalam hati suara Tuhan ada dalam hati saya. Ya. Itu menjadi rema. Dan dengan saya selalu mengandalkan suara Tuhan, itu hidup saya ada selalu dalam pimpinan Tuhan. Ya. Ya, oke, makasih Pak Bambang. Teman-teman sekalian, yang tadi salah satu sharing Pak Bambang itu dialami oleh teman saya juga ya di Sukasari, namanya Ibu Ika. Nah, Ibu Ika tuh sharing begini. Saya kok agak bingung ya, kok teman-teman banyak yang mengatakan suka mendengar suara Tuhan. Nah, saya sendiri udah bertahun-tahun baca Alkitab nggak pernah dengar, kata dia. Nah, dia merasakan itu waktu ikut Emmaus Journey ini, waktu membuat jurnal, dan selain jurnal itu buat teman-teman yang lain nanti ada proses lain, yaitu yang dinamakan pesan sabda Tuhan. Jadi setelah kita membuat jurnal, nanti dari teman-teman sekelas itu maksimal 10 orang, itu akan dibuat rangkuman